Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 19170510114. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang rangkaian sederhana, yaitu CPU 4 bit aritmatika. Sebelumnya, CPU ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada logic unit. Berikut ini adalah tampilannya. Saya perjelas. Nah, di sini dia ada dua pin input sebesar 7 dengan data bitnya sebesar 7. Lalu di sini ada gerbang N. Lalu juga ada counter yang di sini yang terhubung dengan pin input 1 bit, dan splitter dengan data bit sebesar 7 yang terhubung dengan pin output 1 bit dengan jumlah 4 buah. Lalu di sini juga ada clock yang sebagai inputannya yang terhubung dengan counter. Lalu di sini juga ada memory ROM yang berukuran bit sebesar 4 dan terhubung juga dengan pin output dengan data bitnya sebesar 4. Nah, selanjutnya ini adalah arithmetic logic unit. Ini adalah tampil gambar rangkaiannya. Jadi di sini terdapat dua buah pin input 1 bit dan ada juga pin output 1 bit. Untuk pin input 1 bit di sini digunakan, yang nantinya akan digunakan oleh inputan data A. Sedangkan pin input yang satu di sini akan digunakan untuk inputan data B. Kemudian di sini ada gerbang N, lalu ada gerbang OR, lalu ada gerbang XOR, dan ada gerbang NOR, lalu juga ada gerbang XOR lagi. Lalu semuanya itu dihubungkan dan terhubung dengan multiplexer yang ada di sini. Lalu di sini juga ada pin output 1 bit. Nah, berikutnya ini adalah control unit. Ini adalah gambar tampilannya. Nah, di sini dia terdapat dua buah input berukuran bit sebesar 7 yang nantinya di sini akan digunakan sebagai inputan data A, yang di sini akan digunakan sebagai inputan data B. Dua pin input itu juga kemudian dua input tersebut juga terhubung dengan splitter dengan data bitnya sebesar 7. Dua pin input itu juga terhubung dengan sirkuit ALU yang berjumlah 4. 1, ada 2, 3, 4. ALU ini nanti yang akan melakukan operasi aritmatika di dalam CPU. Jadi kontrol unit ini yang akan melakukan perhitungan aritmatika di dalam CPU ini. Lalu di sini juga terhubung dengan sebuah sirkuit logic. Di sini juga terhubung dengan splitter dan pin output 4 bit. Lalu keempat sirkuit ALU ini dihubungkan. Di sini ada bertemu dengan gerbang NOR. Lalu di sini terhubung dengan sebuah splitter dengan data bit sebesar 7 dan ada juga pin output dengan data bit sebesar 7. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan rangkaian utamanya. Jadi di sini ada button, lalu terhubung dengan dua buah gerbang buffer atau NOT. Lalu di sini juga terdapat dua buah keyboard. Lalu di sini terhubung dengan sebuah circuit control unit. Di sini ada pin input 1 bit. Lalu ada operator. Jadi operator ini yang akan menandakan bahwa operasi sedang berlangsung. Operasi-operasi yang dapat berlangsung di CPU aritmatika sederhana ini, yang pertama itu ada ODD atau bilangan ganjil, yaitu akan menentukan bilangan ganjil. Jadi bila input yang dimasukkan adalah bilangan ganjil, maka dia akan mengeluarkan output angka 1. Dan sebaliknya,
Apabila input yang dimasukkan adalah bilangan genap, maka output yang dikeluarkan adalah angka 0. Selanjutnya di sini ada operasi ADD atau penjumlahan. Dia di sini operatornya 010. Jadi dia nanti akan menjumlahkan inputan dari data A dengan inputan dari data B. Lalu yang ketiga ini ada subtract dengan operator yang 100, yaitu adalah operasi pengurangan. Jadi dia nanti akan mengoperasikan pengurangan inputan dari data A dengan inputan dari data B. Lalu selanjutnya di sini ada pemicu logik. Kemudian di sini ada penanda bahwa CPU sedang bekerja. Lalu di sini ada yang menandakan bahwa ada penempatan bit yang letaknya sama. Lalu di sini ada nilai 0. Lalu di sini ada TTY atau yang akan menampilkan output dari hasil perhitungan aritmatika di dalam CPU ini. Baiklah, sebelumnya, karena CPU ini berukuran 4 bit, maka ia menggunakan bilangan heksadesimal. Di sini telah saya tampilkan bilangan heksadesimalnya yang dimulai dari angka 0 sampai dengan F. Berikut dengan desimalnya mulai dari angka 0 sampai dengan 15. Lalu kemudian untuk input output dalam CPU 4 bit aritmatika ini menggunakan karakter ASCII. Jadi dia itu dimulai dari angka 0 sampai 9. Nah, ini dimana inputannya masih sama dengan yang desimal dan heksadesimal. Tetapi saat memasuki angka 10 ini misal, dia inputannya berbeda. Nah, seperti yang dilihat 10 ini tandanya titik 2, lalu 11 ini titik koma, lalu 12 ini kurang dari, lalu 13 ini tanda sama dengan, 14 ini tanda lebih dari, dan yang 15 ini tanda tanya. Jadi itulah karakter ASCII yang digunakan pada CPU 4 bit aritmatika sederhana ini. Baik, sekarang kita akan mencoba simulasinya. Pertama, di sini saya ingin mencoba operasi subtract atau pengurangan. Pertama yang kita lakukan adalah simulate. Lalu kita ganti frekuensinya jadi 8 Hz. Lalu trigger enable. Kita klik input ini, lalu kita pilih yang 100, kita klik saja di sini 1. Lalu misal input yang kita ingin masukkan, misal di A ini 7, yang B ini 4, jika dioperasikan hasilnya 3 pada TTY di sini. Lalu misal jika ingin angka yang lebih besar atau misalnya itu ribuan juga bisa, misalnya 9, 7, 6, 4. Lalu di sini 6, 4, 3, 1. 9 dikurang 6, 3. 7 dikurang 4, 3. 6 dikurang 3, 3. Lalu 4 dikurang 1, 3. Oke. Itu contoh dari operasi subtract. Selanjutnya kita reset lagi. Kita coba operasi ADD atau penjumlahan. Kita klik dulu sini 1. Lalu kita masukkan input misalnya 4. Di sini 3. Ketika dioperasikan hasilnya adalah 7. Lalu bagaimana dengan misalnya ini 8, di sini 2. Maka ketika dioperasikan dia itu kan nanti hasilnya 10. Nah, yang muncul di sini adalah titik 2 sesuai dengan input output pada karakter ASCII ini. Lalu juga begitu juga dengan 8, dengan 3, 11. Nah, itu dia tanda titik koma. Lalu 8 dengan 4,
itu tanda kurang dari, dan seterusnya. Selanjutnya kita reset lagi. Kita akan coba operasi ODD atau ganjil, menentukan bilangan ganjil. Kita masukkan di sini misal 5, lalu di sini 3. Maka yang akan muncul itu nanti adalah angka 1, karena di kedua ini adalah bilangan ganjil. Lalu sebaliknya, jika dua input ini dia bilangan genap, 4 misal, lalu ini 2, maka ketika dioperasikan akan munculkan angka 0. Baiklah, selanjutnya di sini ada penempatan bit, ya, letak bit yang sama. Apabila inputnya yang dimasukkan memiliki letak biner 4 bit yang sama, maka di sini akan mengeluarkan output. Apabila tidak memiliki, maka dia outputnya akan tetap 0000 seperti ini. Misalkan di sini inputnya 2 dengan 2. Misalkan 2 itu kan binernya ini nih, 0010 dalam 4 bit. Jadi saat kita tekan tombol pemicu logic di sini, ini akan mengeluarkan output letak bit yang sama. Namun di outputnya dibalik seperti ini. Misalkan di sini 0010. Jadi dia outputnya 0100. Sekarang kita coba lagi. Pertama kita reset dulu. Misal di sini angka 5. Dulu ubah fontnya. Itu kan biner 5 ini kan dalam 4 bitnya itu 0101. Lalu kita masukkan inputnya di sini. Misal 5 dengan 2. Lalu kita tekan tombol pemicu logiknya. Nah, maka hasilnya dia akan 0000 karena tidak ada letak bit yang sama. Berbeda jika kita misalkan di sini biner bit angka 4. Itu kan binernya 0 100. Lalu kita misalkan kita reset dulu. Lalu kita misalkan input di sini 5 dengan 4. Lalu klik pemicu logic. Dia akan mengeluarkan output 0010 karena letak bit yang sama ada di sini. Karena dia tuh dibalik kan, letaknya di sini 0010. Lalu di sini 00100 dan letak bit yang sama ada di sini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rangkaian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.